Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kejahatan seksual pada anak-anak semakin marak terjadi, dan dampaknya sangat besar bagi pertumbuh kembangan anak-anak. Oleh karena itu, kita harus mencegah hal itu terjadi. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Saya, Syarifuddin, akan berbagi tips untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual pada anak-anak. Tips yang pertama, mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya. Orang tua sejak dini perlu mengajarkan bagian-bagian tubuh anak, termasuk organ-organ intimnya. Meskipun pada umumnya, orang tua akan merasa tabu untuk mengenalkan bagian intim kepada anak, namun, hal ini penting dilakukan sebagai dasar edukasi seksual kepada anak. Jadi, bila ingin menjaga anak dari perilaku menyimpang, salah satu cara menghindari pelecehan seksual adalah dengan pengenalan anggota tubuh. Tips yang kedua adalah, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Setelah mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya, orang tua perlu menekankan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh, atau dilihat oleh orang lain, seperti dada, kemaluan, dan bokong. Selain itu, pelecehan seksual pada anak juga dapat dicegah dengan mengajari anak rasa malu untuk memperlihatkan bagian-bagian intim tersebut kepada orang lain sejak dini. Tips yang ketiga adalah, mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Cara untuk menghindari pelecehan seksual berikutnya adalah mengajarkan anak untuk bersikap waspada. Anak perlu diajarkan untuk waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekatinya, termasuk memberikan barang atau makanan, ajarkan anak untuk tidak tergoda. Apalagi orang tersebut sampai mengajak anak untuk ikut dengannya. Pastikan anak mengerti dan tidak mau menerima ajakannya. Tips yang keempat, yaitu, mengajarkan anak, apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menyentuhnya. Selain kewaspadaan, Anda juga perlu mengajari si kecil untuk bertindak defensif. Seperti, berkata tidak, lari, dan berteriak minta tolong. Ini penting diajarkan, jika ada orang asing yang ingin melihat, atau menyentuh bagian-bagian tubuh anak, seperti, dada, kemaluan, dan bokong, atau bagian-bagian yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat orang lain. Tips yang kelima adalah selalu memantau anak saat anak bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pemantauan anak saat bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah sangat penting. Sebab, pelecehan seksual pada anak sering terjadi saat si kecil bermain di luar rumah. Kurangnya pemantauan orang tua akan memicu para pelaku pelecehan seksual untuk menggencarkan aksinya. Sebaliknya, pemantauan anak yang baik akan menyurutkan niat pelaku untuk menjalankan aksinya. Tips yang keenam, yaitu, menjalin kerjasama yang baik dengan guru di sekolah. Saat anak berada di sekolah, maka gurulah yang bertugas memantau anak agar tidak terjadi pelecehan seksual. Oleh karena itu, orang tua perlu berkenalan dan bekerja sama dengan para guru di sekolah. Begitu pula dengan guru les dan guru mengaji. Tips ketujuh, menjalin kerjasama yang baik dengan tetangga di lingkungan rumah. Orang tua tidak mungkin memantau anak setiap saat. Untuk itu, tidak ada salahnya untuk akrab dengan para tetangga di lingkungan rumah dan lingkungan bermain anak. Menjalin kerjasama ini sangat penting dan dapat membantu mencegah pelecehan seksual pada anak saat ia bermain di lingkungan sekitar rumah. Tips berikutnya, yaitu, mengenal lingkungan bermain anak dan teman-temannya. Mengenal lingkungan bermain anak dan teman-teman anak, termasuk juga dengan orang tua dari teman-teman anak, sangat penting untuk membentuk lingkungan bermain yang aman, positif, dan terhindar dari risiko pelecehan seksual. Saat teman-teman si kecil mengunjungi rumah Anda, maka Anda membantu menjaga dan memantau perilaku bermain anak-anak. Begitu pula saat anak Anda bermain ke rumah temannya, maka orang tua temannya lah yang membantu menjaga anak Anda. Tips yang kesembilan adalah menjaga keterbukaan dengan anak. Menjaga keterbukaan dengan anak juga sangat penting, agar anak bercerita kepada Anda, apa yang terjadi dalam kesehariannya, termasuk jika anak mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai, seperti pelecehan seksual. Tips yang terakhir atau yang ke-10 adalah deteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Terkadang, anak akan merasa malu atau tidak berani menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya. Oleh karena itu, Anda dapat mendeteksinya dengan melihat perubahan perilaku anak, misalnya ia menjadi mudah marah dan mengalami depresi. Itulah tips yang dapat saya sampaikan, semoga dengan tips ini,
kita semua dapat bersama-sama mencegah terjadinya kejahatan seksual pada anak-anak. Mari kita bersama-sama mencegah terjadinya kejahatan seksual pada anak-anak di sekitar kita. Jika terjadi kejahatan seksual pada anak-anak, jangan segan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang di wilayah Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. See you next tips. Terima kasih.